Eh, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Mutiara Natasha Karminita selaku Ketua dari Blok Studium Generale. Pada hari ini saya akan memimpin presentasi kelompok dari SGD A7 dengan topik Dinamika Grup untuk Mahasiswa Kedokteran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Putu Yuni Prasista, Made Ayu Marsaliandri Winata, saya sendiri, Komang Bagus Cahaya, anak Agung Ngurah Alit Dwinanda Wibawa, anak Agung Istri Elmira Purnami Iswari Wiratnyana, Putu Eta Diandra Maitra Wibawa, Made Ilen Winaya, Cecilia Margareta Ginting, Brian Setiawan, Nimade Rai Prastia Putri, dan terakhir Fadila Citra Kade Amelia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 3 subbab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan juga bab 3 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 pendahuluan, saya serahkan kepada teman saya, Caca. Untuk Caca dipersilahkan. Terima kasih, Charmen, telah membuka presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Made Marsaliandri Winata dengan 3 NIM belakang 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Manusia hidup tak lepas dari melakukan interaksi dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kelompok untuk mempermudah mencapai tujuan yang sama. Dalam dinamika kelompok, kesatuan perlu diperhatikan karena kesatuan kelompok merupakan salah satu masalah yang berkaitan pada dinamika kelompok. Analisis dari suatu hubungan antar kelompok sosial yang berdasarkan prinsip tingkah laku dalam kelompok inilah yang disebut dengan dinamika kelompok. Kelompok sendiri merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama. Dalam suatu kelompok, juga setiap individu saling berinteraksi satu sama lain. Sebagai seorang dokter, kita pasti akan melakukan kerjasama dengan orang lain. Ketika diskusi kelompok kecil, kita berkolaborasi dengan orang lain. Adapun di dalam dunia kerja, kita akan berkolaborasi dengan dokter lainnya, perawat, dan juga pasien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Caca. Selanjutnya saya, Bagus, akan menjelaskan mengenai definisi kelompok. Grup adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan dinamika kelompok merupakan metode dan proses, serta media manajemen untuk menciptakan kolaborasi tim yang optimal, sehingga pengelolaan organisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bagus. Di sini perkenalkan saya Putu Yuni Prasista akan menjelaskan tentang sejarah kelompok. Sejarah kelompok tersusun atas hal berikut. Dinamika kelompok atau sebuah grup dinamik pertama kali muncul di Jerman pada menjelang tahun 1940-an. Teori yang ditemukan ini telah dikembangkan oleh para ahli psikologi yang berasal dari Jerman. Tokoh ahli tersebut salah satunya adalah Kuhn Lewin. Ada zaman Yunani di mana ini berkembangnya ajaran Plato di mana daya-daya di setiap individu mencerminkan di tengah struktur karakteristik di masyarakat. Yang kedua, zaman liberalisme, berpikir bebas yang disebabkan akibat adanya pengaruh berpikir dengan cara yang bebas menyebabkan seorang individu dengan bebas dapat menentukan segalanya. Yang ketiga, zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa. Zaman ini Maurice Lazarus dan Stanley Hall memimpin agar diadakannya sebuah penyelidikan tentang bangsa primitif. Yang keempat, zaman gerakan massa. Pada zaman ini, terdapat pemerintahan autokrasi di mana semua bentuk penekanannya memicu masyarakat memperlihatkan perlawanan dan membebaskan diri. Yang kelima, zaman psikologi sosial. Di masa ini dilakukannya penyelidikan tentang massa yang memberikan motivasi untuk para ahli agar mengadakan penyelidikan lebih lanjut yang berhubungan dengan massa. Yang terakhir, zaman dinamika kelompok diawali dengan kegiatan penyelidikan oleh Erwin Fromm yang disusun di dalam buku Except from Freedom untuk membuktikan pentingnya individu bekerja sama dengan individu lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Yuni. Perkenalkan, nama saya Agung Istri Elmira. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada atas dasar ukuran kelompok. Ukuran kelompok itu biasanya terdiri dari 15 orang di dalamnya, dan itu maksimal. Jika lebih dari itu, maka hasilnya tidak akan kondusif.
Next. Yang kedua, ada atas dasar struktur kelompok. Terdapat dua struktur, yaitu formal dan informal. Kelompok formal itu memiliki tujuan yang jelas, dan hasil yang ada itu biasanya ditulis dengan jelas. Sedangkan kelompok informal itu biasanya tumbuh hanya berdasarkan hubungan yang terjadi di antar individu. Yang terakhir ada atas dasar fungsi kelompok, yaitu ada dua jenis, kelompok sosial dan kelompok tugas. Kelompok tugas itu biasanya terkait dengan tugas-tugas kedinasan, dan kelompok sosial itu hanya perkumpulan individu yang tidak terikat oleh tugas-tugas kedinasan. Terima kasih. Terima kasih atas penjabarannya, Ici. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Margareta Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kelompok. Adapun karakteristik kelompok terdiri dari hal-hal berikut ini. Satu, terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Kedua, anggota kelompok harus saling mempengaruhi supaya diakui sebagai anggota kelompok. Ketiga, anggota kelompok saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi dengan baik. Keempat, anggota kelompok memiliki minat atau tujuan yang sama. Kelima, anggota kelompok saling mendukung dan menjaga hubungan antar sesama anggota. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas penjabarannya Cecil. Perkenalkan saya untuk melanjutkan dengan topik peran serta kelompok. Yang pertama ada role differentiation, di mana role differentiation ini adalah perbedaan peran dalam sebuah kelompok, yaitu pengikut yang hanya mengikuti peraturan yang ada, pengeluh yang hanya bisa mengeluh, dan pemimpin yang bertanggung jawab dan optimis. Yang kedua ada type of roles, di mana peran seseorang dalam kelompok. Nah, ini tuh dibagi menjadi tiga, yaitu individual role, di mana peran individu dibutuhkan dalam penopang kebutuhan dari sebuah kelompok. Yang kedua ada social emotional role, di mana berfokus pada posisi dan penempatan anggota dalam sebuah kelompok untuk mendukung perilaku interpersonal secara akomodatif, dan task role, di mana partisipasi dari setiap anggota kelompok untuk melakukan tugasnya masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah role stress, di mana kesulitan masing-masing anggota dalam menjalankan peran. Dibagi menjadi role konflik, yang merupakan akibat dari ketidakcocokan peran antar anggota kelompok secara intra-individu dan intra-grup. Yang kedua ada role ambiguity, di mana konflik yang terjadi akibat rasa ambigu dan ekspektasi yang tidak jelas dari seseorang yang mengemban suatu peran. Dan yang terakhir ada role conflict group performance, di mana konflik peran yang terjadi pada anggota dari sebuah kelompok yang akan berdampak negatif pada performa kelompok. Terima kasih, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Carmen atas penjelasannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Artadiandra Matira Wibawa, dan di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sebuah kelompok. Fungsi dari sebuah kelompok bisa dibagi menjadi 4, yaitu dalam mengatasi persoalan hidup perlu dibentuk kerjasama yang saling menguntungkan antar individu. Di dinamika kelompok dapat mengatasi semua pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah. Baik, saya lanjutkan. Segala pekerjaan terasa lebih mudah melalui dinamika kelompok individu. Lalu yang terakhir, mengurangi beban dari pekerjaan yang sangat besar sehingga penyelesaian terasa lebih efisien, efektif, dan cepat, serta mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Rara. Saya Agung dari bawah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kelompok. Struktur kelompok merupakan suatu bentuk hubungan antara individu dalam suatu kelompok, di mana setiap individunya memiliki peranannya masing-masing. Struktur dalam sebuah kelompok ini harus mendukung tujuan yang telah ditentukan di kelompok tersebut. Adapun struktur kelompok tersebut yaitu struktur komunikasi. Nah, dalam komunikasi dalam sebuah kelompok, sistem komunikasi harus baik dan tertata agar menyampaikan pesan dapat ditangkap dan dipahami dengan benar oleh anggota kelompok dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya yaitu struktur tugas. Posisi, kemampuan, dan peranan dari setiap anggota harus diperhatikan agar dapat dibagi secara merata dalam pembagian tugasnya. Dengan diterapkan pembagian tugas yang merata ini, setiap anggota dapat berproses dan berkontribusi untuk meningkatkan dinamika suatu kelompok. Selanjutnya, struktur kekuasaan, yaitu kecepatan dalam pembuatan keputusan berkaitan erat dengan dinamika kelompok. Dan yang terakhir yaitu sarana terjadinya interaksi. Kelancaran interaksi memerlukan fasilitas yang dapat menjamin kelancaran interaksi antara anggota. Sekian dari saya, terima kasih.
kasih Alit atas penjelasannya. Saya Madeni Winaya di sini akan menjelaskan tentang faktor terbentuknya dinamika kelompok. Dalam sebuah kelompok ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kelompok, yakni yang pertama berdasarkan kedekatan yang dimiliki anggotanya. Contohnya seperti hubungan keluarga atau teman lama. Yang kedua berdasarkan atas kesamaan yang dimiliki anggotanya, seperti kesamaan keturunan serta kesamaan kepentingan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilen atas pemaparan materinya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nima Dery Prasya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kelompok. Dalam sebuah kelompok, tentu setiap anggotanya memiliki sifat yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, banyak yang menyebutkan sebuah kelompok memiliki suatu kesatuan. Yang kedua, di dalam sebuah kelompok pasti memiliki kesamaan, baik kesamaan alma mater, ras, suku, teman, dan tujuan. Yang ketiga, sebuah kelompok saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, cuek, tidak peduli, atau tidak membantu teman yang lain. Yang kelima, tidak mau bergabung dengan yang lain. Yang keenam, di dalam kelompok pasti memiliki rasa curiga atau seuzon terhadap teman. Kemudian selanjutnya, di dalam kelompok ada juga yang rajin dan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu kelompok. Kemudian ada juga yang malu bertanya kepada teman yang lain, pesimis, kurang percaya diri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan yang terakhir, di dalam kelompok ada juga yang egois, keras kepala, atau tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas penjabarannya, Rai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan topik cara mengidentifikasi kelompok. Cara mengidentifikasi kelompok terdiri dari satu berdasarkan tujuan kelompok, kedua berdasarkan organisasi kelompok, ketiga berdasarkan interdependensi kelompok, keempat berdasarkan persepsi kelompok, kelima adanya motivasi setiap anggota, keenam adanya interaksi antar sesama anggota, ketujuh adanya komunikasi antar sesama anggota. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh. Terima kasih Cecil atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang proses pertumbuhan kelompok. Selain terdapat struktur anggota yang dibentuk, setiap kelompok pasti ada proses perkembangan yang harus dilewati hingga akhirnya mencapai tujuan akhir dari pembentukan kelompok tersebut. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Pada tahap ini para anggota kelompok masih merasa canggung karena masih tahap yang sangat awal. Untuk yang kedua ada tahap timbulnya konflik atau storming. Mulai terjadinya perdebatan dengan pendapat yang berbeda, beberapa anggota terbagi menjadi pihak pro dan kontra. Selanjutnya adalah tahap normalisasi atau norming, tahap mengevaluasi dari perbedaan argumen para anggota dan menyeimbangkan perbedaan dengan mulai memahami keragaman pendapat. Selanjutnya ada tahap berkinerja atau performing. Para anggota sudah mulai kompak dan bisa merangkul rekan kelompok, menyatukan pikiran untuk tujuan bersama. Yang terakhir ada tahap pembubaran atau adjourning. Tahap terakhir ini lebih ditujukan pada kelompok yang bersifat kerja sementara. Jika tujuan sudah tercapai atau permasalahan sudah diselesaikan, maka kelompok dapat dibubarkan sesuai kesepakatan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibabarkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjabaran materinya Ilen. Sekarang saya izin untuk melanjutkan dengan topik aplikasi dinamika kelompok. Aplikasi dinamika kelompok dianggap penting dalam PSSKPD Universitas Udayana karena pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, pencapaian tujuan bersama terasa lebih mudah, banyaknya persepsi yang berbeda antar individu dalam sebuah kelompok sehingga persepsi tersebut dapat dilihat dan diterima sebagai norma kelompok, meningkatkan rasa tanggung jawab atas tugas bersama, mendapat kesempatan untuk mengetahui cara mengambil keputusan, mengatasi perselisihan pendapat dan pencapaian konsensus, serta yang terakhir, pengalaman bekerja sama dalam kelompok dapat menjadi pedoman ke depannya dalam suatu unit. Sekian dari saya, akan dipaparkan materi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih Carmen atas pemaparannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Setiawan, jadi saya akan menjelaskan manfaat grup kecil. Yang pertama, manfaatnya dari sosial dan perilaku. Ada mempromosikan motivasi belajar, mempunyai kesempatan untuk mengenal teman sekelas,
lebih nyaman mengajukan pertanyaan dalam kelompok kecil. Selanjutnya dari kognitif, memfasilitasi elaborasi dan refleksi untuk pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, pelajar dapat mengembangkan skill komunikasi dan interpersonal yang dapat digunakan untuk latihan di masa depan. Contohnya menghormati opini yang berbeda dan manajemen waktu. Yang keempat, pelajar lebih terbiasa dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan bisa belajar mandiri. Selanjutnya, saya juga menjelaskan cara efektif membuat grup kecil. Yang pertama, menyiapkan sesi grup kecil dengan baik. Yang kedua, memimpin sesi grup kecil. Yang ketiga, menyiapkan kondisi untuk membuat sesi grup kecil efektif. Yang keempat, mengevaluasi sesi grup kecil. Evaluasi terdiri dari kehadiran, partisipasi, berpikir kritis, skill komunikasi, manajemen waktu, dan juga sikap. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Brian atas penjabarannya. Baik, perkenalkan nama saya Fadlatir Kademelia. Kali ini saya akan menyimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu, yang tidak terlepas dari interaksi dan bekerja sama sehingga membutuhkan kelompok untuk mencapai tujuan. Kelompok atau grup adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan yang sama. Kelompok berfungsi dalam mengatasi persoalan hidup dan pekerjaan yang membutuhkan pemecahan agar terasa lebih mudah, serta mengurangi beban dari pekerjaan yang terlalu besar. Adanya faktor kedekatan dan kesamaan menuntut dalam sebuah kelompok dibutuhkan dinamika kelompok yang merupakan metode dan proses, serta alat manajemen untuk menghasilkan kerjasama kelompok yang optimal agar pengelolaan organisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Pentingnya mengaplikasikan dinamika kelompok dalam sebuah kelompok agar pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama akan menjadi lebih mudah dikarenakan banyak persepsi berbeda dari setiap individu yang bermunculan. Serta dinamika kelompok juga bisa meningkatkan rasa tanggung jawab serta pengalaman bekerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Fadila karena telah menyimpulkan. Sekarang saya Putar Tadiana Wibawa akan menjelaskan saran. Yang pertama, di sini diharapkan untuk instansi perkuliahan lebih banyak mengaplikasikan serta memanfaatkan grup atau kelompok ke dalam sistem perkuliahan. Lalu yang kedua, menjadi alternatif untuk membantu mengembangkan sikap dan gaya hidup yang lebih baik, optimis, rasional, dan bertanggung jawab. Serta untuk bekal ke depannya, kita menjadi seorang dokter untuk dapat bekerja sama dalam tim, menambah rasa percaya diri mahasiswa agar bisa lebih berpartisipasi aktif dan bisa membiasakan diri untuk berdiskusi serta menghargai pendapat orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan selama presentasi berlangsung. Kami berharap semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita ke depannya. Terima kasih dari kami, Matur Suksma, Om Santi, 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 Om.